Di tengah langit senja Beirut, sebuah operasi rahasia kembali mengubah dinamika konflik Timur Tengah. Untuk pertama kalinya dalam 5 bulan terakhir, jet-jet tempur Israel memasuki wilayah udara Lebanon. Operasi itu diberi nama sandi Black Friday, sebuah serangan presisi tinggi yang didasarkan pada informasi intelijen yang disebut sangat akurat. Targetnya bukan figur sembarangan, Haitham Ali Tabatabai, orang nomor 2 Hizbullah, kepala staf de facto organisasi itu, dan salah satu komandan paling strategis sejak pecahnya konflik. Bagi Israel, Tabatabai adalah sosok yang tidak boleh dibiarkan berlama-lama berada di garis depan. Keberadaannya di kawasan Dahye, Beirut, akhirnya memastikan keputusan politik dan militer Israel untuk mengizinkan serangan tersebut. Namun Israel memahami risikonya. Setiap serangan ke Beirut berpotensi memicu balasan besar dari Hizbullah. Pada awal laporan, Israel menyebut Amerika Serikat telah diberitahu sebelum operasi. Namun kemudian, sumber-sumber politik mengonfirmasi, Washington baru menerima pembaharuan setelah serangan berlangsung. Penegasan ini penting. Di satu sisi, Israel ingin menunjukkan bahwa operasi ini bukan langkah untuk memperluas perang. Di lain sisi, mereka ingin menegaskan bahwa keputusan operasional tetap berada di tangan mereka sendiri. Para pejabat keamanan Israel memastikan, kami tidak ingin peningkatan eskalasi di utara, tetapi kami siap menghadapi kemungkinan tersebut. Beberapa jam setelah serangan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyampaikan pesan langsung kepada pemerintah Lebanon. Ia meminta Lebanon membubarkan Hizbullah demi melindungi rakyatnya. Sebuah pesan yang terdengar keras, tetapi mencerminkan tekanan diplomatik yang semakin meningkat. Ketegangan regional diperbesar oleh keputusan politik dari Washington. Presiden Donald Trump mengumumkan rencana untuk menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris asing. Ini bukan sekedar kebijakan luar negeri, ini sinyal geopolitik besar. Netanyahu menyambut langkah itu. Ia menegaskan bahwa Israel telah membatasi aktivitas organisasi yang terkait dengan Ikhwanul Muslimin, termasuk Partai Ra'am, dan siap mengambil langkah lebih jauh. Gelombang kebijakan ini merambat hingga tingkat negara bagian. Di Texas, Gubernur Greg Abbott menyatakan Ikhwanul Muslimin dan CAIR sebagai organisasi teroris asing dan organisasi kriminal transnasional. Ia bahkan melarang anggota organisasi tersebut membeli properti di Texas. CAIR merespons dengan gugatan, menyatakan tindakan Abbott melanggar konstitusi dan hak-hak warga negara. Di Kongres, baik Partai Republik maupun sebagian Demokrat mendorong kebijakan serupa. Proses penetapan internasional ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Rubio, yang menekankan bahwa jaringan global Ikhwanul Muslimin membutuhkan proses panjang dan teliti. Sementara itu, di jalur Gaza, situasi kembali bergejolak. Gencatan senjata yang berlangsung 1,5 bulan berada di ujung tanduk. Israel menuduh Hamas melakukan berbagai pelanggaran, membangun kembali kekuatan militer, memperluas operasi rahasia, dan melancarkan serangan kecil yang dianggap memicu ketidakstabilan. Sebagai balasan, Israel melancarkan serangan udara terarah menggunakan amunisi presisi tinggi, menyasar para komandan Hamas. Israel mengirim pesan keras. Jika Hamas tidak mengembalikan jenazah para korban yang mereka tahan, Israel akan kembali beroperasi penuh di Gaza, tanpa batasan. Washington menyatakan dukungan terhadap sikap ini, terutama jika proses peluncutan senjata Hamas gagal. Dari Kairo, muncul sebuah gagasan yang memicu kontroversi baru. Senjata Hamas tidak perlu dimusnahkan, cukup diserahkan kepada otoritas Palestina di bawah pengawasan internasional. Para pejabat Mesir dan mediator internasional mempertimbangkan opsi ini sebagai kompromi. Namun, sejumlah pihak memperingatkan, langkah tersebut hanya akan memindahkan kepemilikan, bukan menghilangkan ancaman. Perdebatan pun mencuat di berbagai ibu kota. Apakah ini solusi diplomatis atau potensi bumerang? Di Washington dan Tel Aviv, fokus beralih ke fase rekonstruksi. Amerika Serikat dan Israel
menyusun rencana jangka panjang untuk Gaza, termasuk pembangunan zona hijau, wilayah aman yang akan menampung warga Palestina yang kehilangan rumah akibat perang. Menurut laporan The Wall Street Journal, zona ini akan menyediakan perumahan sementara, fasilitas pendidikan dan kesehatan dasar, proses pembersihan puing dan penanganan sisa-sisa senjata, dan berfungsi sebagai area transisi hingga pembangunan permanen dimulai. Amerika melihat zona hijau sebagai satu-satunya cara memulai pemulihan Gaza selama Hamas masih berkuasa. Setengah wilayah Gaza yang kini berada di bawah kendali Israel direncanakan menjadi area pemukiman baru yang secara bertahap dapat mengurangi pengaruh Hamas. Turki sementara itu masih menimbang apakah akan bergabung dalam pasukan internasional di Gaza. Pada 24 November 2025, hasil pengintaian selama berminggu-minggu itu akhirnya dikukuhkan. Intelijen Israel memastikan kehadiran Ali Tabatabai di rumah persembunyiannya. Dalam hitungan menit, izin operasi diberikan langsung oleh Perdana Menteri dengan koordinasi strategis bersama Amerika Serikat. Serangan presisi itu mengeliminasi Tabatabai dan 4 anggota senior Hizbullah lainnya. Ini bukan sekedar eliminasi target. Ini adalah kepala staf ketiga Hizbullah yang berhasil dieliminasi Israel sejak konflik dimulai. Ini adalah pesan kepada Hizbullah, Iran, dan pemerintah Lebanon. Ini membuktikan bahwa Israel tidak akan membiarkan organisasi itu membangun ulang komando militernya. Di saat yang sama, proses gencatan senjata memasuki fase paling krusial. Tahap B dari perjanjian menuntut langkah pelucutan senjata Hamas. Syarat yang hingga kini belum direalisasikan. Sebuah delegasi Hamas yang dipimpin Khalid Kaya tiba di Kairo. Mereka bertemu dengan pejabat intelijen Mesir serta mediator internasional untuk membahas nasib gencatan senjata. Amerika Serikat bersiap mengurangi kehadiran militernya di pusat pemantauan gencatan senjata sebagai bagian dari transisi menuju Dewan Perdamaian PBB yang akan mengambil alih pengawasan. Tetapi fakta di lapangan bertolak belakang dengan proses diplomasi. Hamas belum mengembalikan 3 jenazah sandara. Puluhan anggotanya terjebak di Rafah. Banyak yang menyerah atau tewas dalam upaya melarikan diri. Israel menegaskan bahwa waktu Hamas hampir habis. Dalam sebuah operasi terbaru, pasukan pertahanan Israel mengungkap salah satu jaringan terowongan bawah tanah terbesar dan paling kompleks yang pernah ditemukan di Gaza. Struktur ini membentang lebih dari 7 km, berada pada kedalaman sekitar 25 meter, dan mencakup sekitar 80 ruang persembunyian. Menurut informasi militer, jaringan terowongan ini diyakini sebagai lokasi tempat Letnan Hadar Goldin disandara setelah penculikannya. Terowongan tersebut berada di bawah kawasan permukiman padat di Rafah, dan jalurnya melewati berbagai fasilitas publik, termasuk area yang terkait dengan kompleks UNRW, sebuah masjid, klinik, taman kanak-kanak, dan sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa infrastruktur bawah tanah tersebut digunakan oleh unsur senior Hamas untuk penyimpanan senjata, perencanaan operasi, dan tempat berlindung jangka panjang. Penemuan ini menambah gambaran lebih luas mengenai skala dan kerumitan jaringan terowongan di Gaza, serta tantangan operasional yang ditimbulkannya dalam konflik yang terus berlangsung. Dalam waktu yang bersamaan, operasi militer, manuver diplomatik dan keputusan politik besar berlangsung bertautan. Dari Beirut yang diguncangkan serangan rahasia, dari Gaza yang terluka dan terpecah, hingga Washington yang membentuk ulang peta politik Islam global, setiap langkah saling mempengaruhi. Timur Tengah kembali berada di persimpangan sejarah. Keputusan-keputusan yang diambil hari ini oleh Israel, Amerika Serikat, Mesir, Turki, Iran, dan aktor-aktor non-negara akan menentukan wajah kawasan ini untuk tahun-tahun mendatang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah konflik akan berubah, melainkan kemana arah perubahan itu akan bergerak. Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.